Dulu saya pernah jual cabai, Pak. Di Bogor. Jual cabai di Bogor. Terus di Bogor di pasarnya tuh, Pak, di pinggir jalan tuh. Oh, keren ya. Semalam kadang-kadang berantem dengan preman di situ. Pergulatan ekonomi ya kan, biar oh, mantap Dato, mantap. Saya di sana punya bisnis kopi, namanya Sultan Kopi, Pak. Oh, Kafe saya di Nagan Raya Aceh. Nagan Raya Aceh. Nah, jadi sahabat ngopi, kali ini saya ngopi dengan Dato Sri Iwan. Oke. Ya, salah satu tokoh Aceh, ya, terutama tokoh muda Aceh, ya kan? Itu dulu, Pak. Dulu. Oh, Sekarang udah tokoh tua nih. sekarang udah tua. Tapi namanya orang tua pasti pernah muda dong, Oh, ya iya, kan? jelas, Nah, Pak, jelas. jadi kita ini nama program ini ngopi Dato. Ngopi sambil rileks ya. Ngopi ambil relax. Ngopi itu artinya apa Dato? Ngobrol, prospek, ekonomi dan investasi. Ya. Oke. Dato kan pengusaha, kemudian pegiat di banyak hal gitu, ya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong, sahabat-sahabat ngopi pingin tahu juga, sebenarnya siapa sih Dato Sri Iwan itu, coba? Saya orang biasa sebenarnya, Pak. Datuk Sri Iwan tuh kebetulan aja. Ya. Jadi gini, ceritanya panjang. Ah. Ya kan? Boleh saya cerita dikit kan? Harus dong. Nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru biar sahabat ngopi tahu. Jadi gini, ceritanya saya dulu pernah dikunjungin sama saudaranya Sultan Brunei. Oh, Dato dikunjungi oleh saudaranya Sultan Brunei tahun berapa itu Dato? Tahun 2019. Oh, tahun 2019. Bulan 4. Oke. Ke rumah saya di Sentul. Oke. Namanya Datuk Sri Badarudin, Hmm. mantan Menteri Penerangan. Ya. Pertama beliau datang ke saya, pertama menceritakan mau investasi ke Aceh dalam berupa bikin ini apa, kebun tebu. Rencana beliau waktu itu. Jadi program bikin kebun tebu di Aceh, gulanya nanti ekspor ke Saudi. Ya. Nah, di sela-sela itu karena peluang prospek alokasi dan saya juga belum kenal dekat dengan pemerintah Aceh waktu itu, ya kan? Ya sehingga terjadilah pembatalan gitu, Pak. Bawalah ke Sulawesi. Ya, terus? Itu ceritanya, Pak. Nah, di sela-sela hubungan begitu, beliau memperkenalkan saya dengan Raja Faisal dari Singapura, Pak. Nah, Raja Faisal menelpon saya, apakah saudara Pak Iwan DP ini sudah dekat hubungan dengan Sri Datuk Badarudin? Ini ada rekam beliau. Saudara mau dinobatkan jadi Datuk Sri. Itu Singapura. Juara, Gitu. juara. Gitu Jadi ceritanya. biar semakin dekat oleh orang yang dinobatkan, ada tuh duduknya dekat saya. Oh dong. iya. Nah, Oke, gitu, oke, ya kan? oke. Mantap. Nah, terus dinobatkan itu di Singapura. Di Singapura, Pak. Nah, sudah Di setelah Kampung Gelam. setelah itu penobatan itu atas dasar apa, Dato? Nah, jadi karena hubungan silaturahmi, Ya. saya pun bertanya waktu itu, kok harus saya yang dipilih Raja Faisal? Karena gini, ada sejarah itu antara Aceh dan Asia itu dengan paham waktu itu. Beliau menceritakan itu. Karena saya diperkenalkan direkom oleh Datuk Badarudin itu, Ya. maka mereka yakin untuk menobatkan sebagai Datuk Sri. Hmm. Sebenarnya saya nggak minta itu. Saya pun nggak ngerti apa Datuk Sri itu sebenarnya. Ya. Setelah diperkenalkan di Singapura waktu itu, rupanya bergabung 5 negara. Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Nah, lalu terjadilah penobatan itu gitu. Terjadilah hubungan silaturahmi gitu. Nah, misalnya saling tukar bisnis, saling tukar apa, ada investasi. Contoh ini satu. Setelah saya dinobatkan, Ya. ada dari satu yang Datuk Sri yang ada di Filipina Ya. menjumpai saya dengan Duterte, Presiden Filipina.
Wih, keren. Saya dikasih kontrak. Mantap. Terus? Kontraknya nggak banyak sih, pengadaan alat deteksi tsunami. Cuma berapa juta dolar kan? Ya. Nah, saya kirimlah perusahaan ke Filipina waktu itu Pak. Namanya Tengku Afe. Sama Ari Rifai. Nah, bertemulah Pak Presiden sama staf-stafnya semua. Terjadilah hubungan kerjasama. Ini lagi kerjasama Pak. Oh, jadi sekarang Dato ini sedang menjalin kerjasama ini? Dengan pemerintah Filipina. Oh. Mengenai alat deteksi tsunami dan bol yang alat di laut itu. Ya, ya. Nah, itu sedang kami buat, sedang kami ini proses di Singapura Pak. Oke. Itu Dato. Nanti apakah kerjasama itu akan punya harapan yang lebih besar tuh daripada sekedar saat ini kepercayaan yang diberikan tuh hanya alat pendeteksi tsunami. Harapannya apa itu kerjasama? Lagi Pak, mereka malah minta ke saya, cuma kan biaya cukup besar nih. Pengadaan kapal klinik, kapal rumah sakit gitu. Oh, rumah sakit apung, rumah sakit. Ya, rumah sakit apung. Keren. Saya sudah berkunjung ke Batam, jumpa Pak Tamek waktu itu, Pack Ocean. Sekarang lagi negosiasi masalah kemampuan mereka berapa tahun bisa selesaikan itu. Masih tahap negosiasi dengan beberapa perusahaan. Jadi Dato ini ceritanya itu Dato saat ini itu. Jadi Dato tadi bercerita saat ini sedang ada proyek ini, sedang ada kegiatan-kegiatan dengan lintas Asia, kemudian lintas organisasi, lintas pemerintahan. Tapi sebenarnya siapa sih Dato Sri Iwan ini di masa lalu itu siapa sebenarnya? Tuh kalau cerita seperti tadi itu siapa gitu? Kalau itu tanya, saya kaget nih Bapak nih. Kalau saya jelaskan nanti. Sebenarnya saya ini bukan siapa-siapanya sebenarnya. Kalau ingat cerita masa lalu, saya ini belajar rumus dari alam, dari kehidupan yang sangat pahit, Pak. Bukan begini saya Pak dulu. Oke. Dulu saya pernah jual cabai Pak di Bogor. Jual cabai di Bogor, terus di Bogor di pasarnya tuh Pak, di pinggir jalan tuh. Semalam kadang-kadang berantem dengan preman di situ. Pergulatan ekonomi ya, biar itu. Ini masa lalu ya. Nah, terus apa lagi? Terus pernah jadi sopir mobil, kernet angkutan di Luiliang Bogor lah. Oke. Nah, pokoknya banyak lah Pak. Pernah tidur di truk. Pernah berkelana kayak lagu Romai Rama, tahu kan? Iya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu gitu. Apa? Nyanyi bisa nggak nyanyi? Tiada aku yang tahu, ya kan? Tiada yang tahu. Itu masa lalu Pak. Iya. Kemana aku pergi? Iya. Nah, terus udah gitu, itu masih muda itu. Usia berapa? Masih muda, masih usia 20 tahun sampai ke 24 tahun. Kalau cerita hidup saya itu inilah pengalaman yang sangat pahit Pak. Pernah nggak makan dulu Pak, makan Indomie. Itu masa lalu ya, tahun 2000 berapa itu? 97, 98 sampai 2000. Itu masih belajar di alam dulu Pak. Kadang-kadang masuk penjara Pak, sampai 7 kali saya di Jakarta. Masuk penjara? Iya, karena akibat mukul, ribut di lapangan, macam-macam lah. Iya. Jadi dari dasar. Terus ini cerita fakta loh Pak. Iya, harus diceritakan yang memori-memori yang ekstrim gitu, agar pemirsa Ngopi itu bisa lihat warna kopi boleh warnanya hitam Dato. Tapi masa depan harus putih dan cerah, begitu Dato. Itu masa lalu. Masa lalu. Terus masa depan kan lain lagi. Nah, kita bahas masa lalu tapi jangan panjang-panjang kali. Bisa nangis nih Pak. Oh iya. Ya kan? Terus itu ekstrim itu Dato makan Indomie. Itu ekstrim Pak. Ekstrim banget Pak. Nggak barangkali tidur di truk. Oh iya. Di truk, di bawah truk tuh tidur. Antar cabai malam kan naik beca tuh, beli cabai dulu. Ya kan? Nah, setelah itu saya banyak lah Pak pengalaman-pengalaman pahit itu. Sehingga jadilah sekarang jadi apa itu? Ilmu buat saya. Jadi saya nggak bisa lihat orang-orang kecil Pak. Kalau ada orang minta, orang sedih itu saya kasih terus karena teringat ke saya sendiri. Itu. Inilah perlu pengalaman. Kadang-kadang kan kalau orang duluan kaya menikmati semua, mana lihat yang kecil-kecil nih Pak.
begitu dia jadi pemimpin nggak lihat yang kecil-kecil. Tapi kalau saya nggak usah dipimpin Pak. Ada orang mengeluh aja, aduh saya nggak ada beras Pak Datuk, gimana bisa bantu, saya kirim terus. Jadi Datuk ada namanya ada namanya filsuf dari Yunani Datuk. Oke. Namanya Aristoteles Datuk. Nah dia bilang tujuan orang bijak mengambil keputusan pada kali pertama itu bukan untuk mencari kebahagiaan Datuk, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Nah jadi tujuan orang bijak itu pada kali pertama memutuskan satu sikap itu pertama kali bukan untuk mencari kebahagiaan Datuk, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Aristoteles filsuf Yunani. Nah itu yang saya lihat itu dari cerita-cerita Datuk itu, bahwa sebenarnya kalau orang sudah pernah merasakan sakit maka dia jadi bijak gitu. Jadi bijak dan memiliki memori keputusan karena dia pernah mengalami pahitnya masa lalu gitu Datuk. Makanya saya pernah berpikir sampai dulu Pak. Ini banyak sekali orang pintar, orang kaya kan cukup banyak di Indonesia kan? Iya kan? Iya. Orang pintar, orang kaya, orang cerdas, ya kan? Orang bijak juga kurang. Oh keren nih. Ini. Jadi orang pintar banyak, orang bijak yang kurang nih. Nah, kan gitu kan? Pintar banyak, kaya banyak, ya. Bijaksananya kurang. Iya. Tapi kalau saya bicara gini, orang tuh nggak akan percaya omongan saya begini kan? Karena melihat masa lalu saya. Ya. Dan kalau ditanya, kok Pak Datuk bisa begini? Loh, saya nggak ngerti. Pedoman saya di sini Pak, iya karena berdua, iya karena stain. Kepadamu kami sembah, kepadamu kami minta tolong. Pedoman saya. Mantap. Ya, ada yang bisa bantu lain Pak. Nah itu Datuk masa lalu itu. Jadi memang benar-benar pahit itu. Betul. Tapi ngomong-ngomong masa depan itu, dari pahitnya masa lalu, memangnya Datuk berpikir masa depan Datuk itu akan manis. Seperti apa sih menurut Datuk masa depan seorang Datuk Sri Iwan di masa yang akan datang itu? Pingin apa? Harapannya apa? Kemudian apa? Coba cerita. Jadi gini Pak. Belak-belakan. Karena saya kan belajar di alam. Ini yang ngajarin saya alam Pak. Jadi ilmu alam dengan ilmu di perkuliahan, dengan ilmu ilmiah di sekolah, di kampus itu beda. Kalau alam itu ilmu praktek, menyentuh langsung apa yang kita buat nih. Dengan ilmu pengalaman alam itu, pengalaman masa lalu. Jadi harapan saya ini pas kali ketemu ekonomi, ya kan, curhat-curhat kita ya. Siap. Jadi saya sebenarnya nggak berpikir yang terlalu muluk-muluk Pak. Itu pasti datang sendiri. Karena pedoman saya datang sendiri itu. Pertama kita bersedekah. Itu pasti sedekah itu fakir miskin itu nggak akan membuat kita miskin Pak. Malah Allah Maha Kaya memberi lagi peluang untuk kita. Nah untuk masa depan saya sebenarnya merintis di uang receh Pak. Ya. Saya ada bikin restoran, kafe namanya Sultan Kopi Pak. Sultan Kopi di Aceh. Di Aceh Nagan Raya. Ini mau mengembangkan cabang-cabangnya, termasuk kalau ya Bapak beri solusi ini mau cabang di Bogor, rencana Pak. Iya. Mau buka cabang berapa cabang gitu, dikelola oleh anak saya. Nah, termasuk franchise Pak, berupa franchise waralaba gitu. Oh, Datuk punya franchise apa tuh merek yang di Indomaret. Ya. Okay. Terus berikutnya jadi ada coffee shop, ada franchise Indomaret. Nah, terus berikutnya ada apa lagi? Nah, rencana saya sekarang ada berapa tanah saya beli termasuk di Bogor. Mau bangun kos-kosan lagi Pak. Uang receh gitu. Ini uang receh mengalir seperti itu Pak, seperti air mengalir gitu. Nah, saya lebih tentram gini. Ya. Kalau dulu banyak uang saya nggak barokah Pak. Ya. Sekarang nggak ada uang, tapi ada semua yang saya mau miliki. Apa yang saya mau, kepingin ada gitu. Karena pedoman saya di situ. Di iya karena budu wa iya karena stain tadi. Ulangi sekali lagi atau iya karena budu wa iya karena stain. Ya, kepadamu kami sembah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu pedomannya. Gampang. Coba ekonomi mana ya? Ini ekonomi mana cerita? Nah, gini Dato. Jadi Dato ini kan sudah menggeluti banyak
dunia usaha. Nah, dalam dunia persilatan lah. Dunia persilatan nih ya kan, yang berhubungan dengan ekonomi Dato. Yeah. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol nih Dato. Nah, kalau di Dato ngomong-ngomong nih, tahu nggak artinya? Kita ini kan lihat nih banyak orang nih ngomongin ekonomi begini, ekonomi. Nah, arti ekonomi itu Dato tahu tidak apa artinya? Saya tahunya uang aja. Maka saya tanya ke ekonomi. Iya. Nah, makna ekonomi apa? Nah, jadi ini biar kita ngobrol nih Dato. Jadi rupanya Dato, ekonomi itu diambil dari bahasa Yunani kuno ya Dato. Ekonomi artinya apa? Oikos dan nomos. Oikos dan nomos apa? Oikos dan nomos. Nah, oikosnya itu adalah rumah tangga Dato. Nomosnya itu adalah peraturan. Undang-undang, tata tertib, ketentuan. Nah, jadi sebenarnya Dato, bahasa ekonomi itu diambil dari bahasa Yunani yang memiliki maksud ingin mengatur keperluan rumah tangga dalam sebuah peraturan, tata tertib, undang-undang dan ketentuan Dato. Nah, jadi yang Dato lakukan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar seluruh orang di ya kebanyakan ya yang melakukan tujuan-tujuan tertentu berhubungan dengan oikos dan nomos, yaitu ekonomi yang berarti aturan dalam berumah tangga. Rumah tangga ini Dato misalnya rumah tangga pada umumnya atau rumah tangga perusahaan atau rumah tangga pemerintah atau rumah tangga organisasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu oikos dan nomos. Nah, di dalam ekonomi itu Dato ada namanya produk domestik bruto yang paling sering diperhatikan atau GDP, gross domestic product, atau apa sebutlah nilai-nilai angka pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam PDB atau pendapatan domestik bruto itu ada namanya Dato komponen ya. Nah, komponen perhitungan ekonomi itu terdiri dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor, impor, kemudian hal lain-lain yang benar-benar dapat menyerupai apa atau dapat diterjemahkan dalam angka pertumbuhan itu. Nah, sehubungan dengan itu Dato, PDB atau produk domestik bruto itu juga memiliki artinya adalah apa? Itu mau merepresentasikan nilai-nilai barang dan jasa di masa lalu, masa kini, untuk masa depan gitu Dato. Nah, itu pendekatannya. Nah, sekarang kita diskusi nih Dato tanggal 9 Maret 2020. Nah, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa sih? Kan gitu kan. Nah, angka pertumbuhannya itu adalah 4,97% Dato. Nggak sampai 5 ya? Nah, karena presiden katanya mau naik ke 5 atau 6. Itu harapannya. Nah, tapi dalam 5-4 tahun terakhir itu ada di kisaran angka tersebut Dato, di angka 4,97 kurang lebih 5%. Nah, kesimpulannya apa Dato dari kegiatan-kegiatan yang Dato lakukan itu sebenarnya itu kegiatan yang sangat menarik. Kenapa? Karena dalam angka perhitungan ekonomi itu terdapat konsumsi rumah tangga, RT namanya, konsumsi rumah tangga, di mana uang banyak beredar, mayoritas itu apa? Di barang-barang uang receh seperti Dato lakukan, membuat kos-kosan, beli franchise, membuat coffee shop, dan itu tidak lepas dari apa basic need atau kebutuhan dasar. Nah, itu kebutuhan pokok. Nah, jadi karena masyarakat kita ada di angka 265 juta jiwa lebih, tersebar di banyak kepulauan. Nah, maka untuk ekspansi sebenarnya nanti dapat dilakukan di kota-kota padat modal Dato, misalnya Bandung, Bogor, Surabaya, Jakarta dan sebagainya gitu. Nah, itu kurang lebih perakiraan cuaca nih Dato. Itu ekonomi. Nah, ke depan itu gimana? Nah, ke depan tantangannya sebenarnya masih banyak, juga peluangnya masih banyak Dato. Nah, tantangannya itu antara lain kalau kita lihat akhir-akhir ini memang kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi
itu diharapkan diakselerasi dengan lebih cepat. Karena apa? Karena dari akselerasi tersebut nanti mulai ketahuan Dato. Mana paket kebijakan yang benar-benar dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi, atau mana yang memang tidak memberikan dampak, atau memang mana juga yang harus dihilangkan sehingga apa? Kegiatan ekonomi itu tumbuh. Tapi yang saya lihat apa yang Dato lakukan itu udah paling cakep Dato. Karena apa? Karena tadi salah satu komponen dari PDB itu, produk domestik bruto itu adalah apa? Konsumsi rumah tangga. Nah, Dato kan ada di ruang lingkup itu kalau cerita tadi ya gitu. Ke depan seperti itu Dato kurang lebih. Jadi gini, saya sebelum melangkah ke bisnis lain, saya kan udah pengalaman di alam itu tadi. Saya buat kuda-kuda dulu uang receh. Kalaupun jatuh yang atas masih ada yang receh, gitu loh. Oh, jadi Dato gini. Kan? Soekarno bilang Dato, apa? gantungkan cita-citamu setinggi langit Dato, sampai luar angkasa. Kalaupun kepleset atau keseleo atau jatuh Dato, paling tidak kita jatuh di antara bintang-bintang Dato. Gitu. Mudah-mudahan doain lah Pak. Nanti saya ini Pak banyak beri masukan ke saya tentang untuk perkembangan ekonomi. Seperti ya usaha-usaha di tempat ini yang kita buka gitu. Siap. Seperti ini saya kan ada kerjasama dengan Cina sekarang. Saya pakai perusahaan teman saya, untuk saudara Pak Ahmad Yasir ya. Saya pakai PT Artamindo untuk pengiriman barang ke Cina gitu. Kadang-kadang dari Cina kemari alat-alat MRT itu Pak. Oh, ini berarti perusahaan logistik Dato? Ya, logistik punya Bang Yasir. Jadi produk-produk yang dikirim apa dalam kegiatan itu? Kegiatan itu ada besi, kadang-kadang untuk bikin MRT Jakarta ini. Oke. Nah, kan mereka pengadaan, numpang lah bendera beliau. Iya. Jadi saya kenal dari rekom beberapa pejabat ya di Indonesia ini ya. Direkomkan saya dengan big boss yang Cina ini. Nah, ini kan musiman Pak. Nah, tetap saya berpedoman di yang tadi itu, restoran, kontrakan. Ini kan untuk cari modal itu dulu. Jadi gini Dato. Ceritanya. Ngopi dulu. Jadi bisnis kita tos dulu Dato. Oke. Ya. Jadi Dato, kayak film Dono Kasino ini Dato. Gimana? Warkop ya? Kanan kena, kiri kena, ya kan, maju kena, mundur kena Dato. Kalau itu musiman. Gitu ya. Bisnis gini kan musiman Pak. Yang tetap yang receh. Iya. Itu. Terus gini Dato. Oke, gimana? Saya punya oleh-oleh buat Dato. Mana? Oh, tunggu Dato. Apa? Udah ada. Dolar. Gini Dato. Gini. Jangan dolar. Jadi gini Dato. Apabila Anda bukan anak seorang raja, jadilah penulis Al-Ghazali. Jadi gini Pak. Nah, saya kasih dulu Dato. Nih, buku saya nih Dato. Raja Minyak ya. Nih, ya kan? Kayak anak singkong. Itu Dato. Anak singkong lu tanam singkong. Saya kasih Dato. Terima kasih. Ini Dato. Nih. Jadi ini buku tentang minyak dunia Dato. Oke. Ini ya, belakang. Itu Dato. Cocok nih Pak. Saya pelajari ini. Nah, ya kan jenjang bisnis dari ini kok bisa jadi raja minyak kan itu. Iya, gitu. Jadi buku ini Dato menceritakan, kan banyak nih orang-orang Dato pingin jadi raja minyak. Tapi dia butuh modal untuk beli alat bor, drilling, geologi, kemudian melakukan tinjauan deposit. Biayanya besar Dato. Padahal apa? Padahal ada juga beberapa orang yang pingin jadi raja minyak. Tapi gimana caranya nih tidak memiliki infrastruktur sedemikian rupa rumitnya gitu. Nah, ini buku menceritakan tentang masalah transaksi beliau ini. Kok bisa jadi raja minyak? Iya, nah caranya nih. Nah, ini caranya nih, transaksi dari grafik-grafik ini Dato. Kenapa sih harga minyak dunia itu bisa naik turun, lalu ternyata kita bisa membeli ini dengan cara online Dato. Nah, ini jadi lebih. Ini minyak apa aja nih? Minyak dunia yang ada di New York. Nah, jadi kan ada harganya Dato. Ada berapa US D3 ada, minyak D3 ada. D2 apa D3 ada? Ini khusus minyak mentah, crude oil.
Nah, crude oil yang diperdagangkan di apa? Di NYC atau New York Stock Exchange, kemudian ya acuan-acuannya ya ada Brent oil, ada crude oil. Nah, ini yang kita lihat sehari-hari menjadi angka perhitungan dasar untuk keekonomian Dato, termasuk APBN juga. Anggaran APBN itu memperhitungkan juga minyak dunia ini. Nah, gitu ceritanya Dato. Kalau minyak D2 nggak masuk ya, karena ada pemesanan ke Filipina. Oh, Minyak D2. Oke. Dulu ada di Rusia. Nah, saya nggak bisa terobos ke Rusia. Oh gitu ya. Itu perlu banyak, 50.000 ton per bulan. Itu menurut pengalaman Dato itu, memang itu hanya dapat dihasilkan di Indonesia untuk diekspor atau Itu bagaimana? Filipina minta sama kita. Itu biasa minyak begitu ada ya di Rusia, Pak. Hmm. D2 namanya, minyak D2. Hmm. Keperluannya saya belum ngecek ke Filipina. Tapi hasil dari barang itu memang dihasilkan dari Indonesia atau enggak? Kebanyakan di Rusia, maka di Indonesia apa ada itu D2. Oh begitu. Nah, Filipina pesan, Filipina kontrak pesan. dengan saya. Oke. Minum dulu. Minum dulu. Oke. Mudah-mudahan tuh lancar itu bisnis perminyakan biar Dato jadi raja minyak juga. Amin. Jadi gini, setelah segitu nantilah kita cerita lagi pengalaman saya. Ini kan nggak cukup waktu. Oke. Kan saya besok kan gini Pak, ada meeting sama yang masalah sawit itu. Maka besok saya coba hubungin Bapak juga kalau bisa ini kan. Iya. Nah, besok jam 10. Wis, cakep. Nanti kita duduk lagi ceritalah pengalaman saya. Oke. Nah, itu. Jadi sahabat ngopi nantikan episode berikutnya episode nih. keduanya. Nah, mengenai apa saja sih romantika Dato Sri Iwan dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Oke, sahabat ngopi, jangan lupa ngopi ya, ngobrol prospek ekonomi dan investasi. Iya. Saya Lucky Bayu Purnomo dan Datuk Sri Iwan. Oke, Jangan lupa sesekali ke Sultan Kopi. Oh, Sultan Kopi. Terus kemana lagi? Di Nagan Raya Aceh. Nagan Raya Aceh. Oh. Nanti kita buka cabang di Bogor. Juragan Aceh, Yeay. Juragan Aceh nih. Oke. Belum. Oh, belum. Oke. Jangan lupa ngopi ya. Oke. Oke, Dato. Ngopi. Oke, terima kasih. Baik.